Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai seorang Abdullah min ibadillah, sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah, maka kewajiban kita adalah mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat al-ihtilal, nikmat kemerdekaan. Maka sudah wajib kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, karena dengan merdeka Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita keamanan, kedamaian. Kita bisa tenang menjalankan ibadah. Bayangkan kalau seandainya kita masih terjajah hari ini, mau makan aja gemetar, Pak ya. Takut-takut kalau ada peluru yang nyasar ya mengenai kepala kita, atau bom yang jatuh dari pesawat atau rudal yang bertebangan gitu kan. Nah, sebagai muslim kita wajib untuk bersyukur. Akan tetapi ada hal yang mesti kita pahami, jangan kita merayakannya. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah telah memfatwakan termasuk at-tasyabbuh bil kufar ya, at-tasyabbuh bil kufar adalah ketika kita ikut-ikutan merayakan Aidul Watan. Ini bukan kata saya, Pak ya. Saya punya data dan referensi. Di antaranya adalah fatwa dari Al-Lajnah Daimah, ini bisa dilihat, itu sudah masyhur. Kemudian di sini ada data dari situs resmi daripada Syekh bin Baz, Al-Imam Ibnu Baz. Jadi fatwa beliau ini dalam bentuk aslinya sautiyah, ya kaset gitu. Kemudian ditulis ulang oleh apa namanya, tim website Al-Imam Ibnu Baz ini. Ya, ini bisa diakses di binbaz.org ya, atau org.sa/fatwa ya. Syekh bin Baz ini resmi, ini website beliau. Jadi as-soal, pertanyaan, laqad takallamtum an ahkamil a'yadil mubtada'ati. Sungguh wahai Syekh, ya kata yang bertanya, engkau telah berbicara gitu ya, telah menjelaskan, telah menyampaikan an ahkamil a'yadil mubtada'ah, tentang hukum ya memperayakan hari-hari yang diada-adakan, hari-hari yang dibuat-buat, seperti hari ibu gitu, banyak hari bapak gitu ya, ulang tahun, merayakan ulang tahun kan gitu. Itu namanya al-a'yad al-mubtada'ah ya. Id ayatnya jamak dari Id ya, perayaan Id itu sesuatu yang diulang-ulang, yang dirayakan ya. Yang mubtada'ah, yang dibuat-buat, yang bid'ah kan gitu. Fama ra'yukum, apa pendapat engkau wahai Syekh, fima yahdutsu fi waqtinal hadir, apa yang terjadi pada waktu kita sekarang,
minal yaumil watani, ini apa? Dari orang merayakan hari ya nasional kan gitu, hari kenegaraan. Wal ihtilal, dan hari kemerdekaan. Di ihtilal itu Pak, artinya kemerdekaan. Wa tahni'ah lahu, wa tahni'ati lahu, dan saling mengucapkan selamat ya gitu ya. Aftuna jazakumullahu khairan, berikan kami fatwa wahai syekh, semoga Allah membalasi engkau dengan kebaikan. Kemudian al-jawab, jawaban dari beliau, ini Pak, Arab Saudi juga merayakan ini. Iya Pak, gitu ya. Tetapi ulamanya tetap kokoh di atas al-haq. Mau pemerintahnya merayakan silakan, karena kita memang taat kepada pemerintah. Namun kalau dalam maksiat, sorry, no way gitu ya. Kita tetap mengatakan yang benar kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan hadal yaumul watani huwa minat tashabbuh bi a'da'illah. Ini orang yang merayakan hari nasionalisme gitu ya. Hari kemerdekaan ini bentuk tashabbuh dengan musuh-musuh Allah. Al-ayyamul wataniyah huwa minat tashabbuhi ya. Waqad waqa'a an hasani niyatin, ada orang yang bagus niatnya gitu ya dalam merayakan ya kan, wajtihadin, dan dia berijtihad ya dalam menetapkan hukumnya, nggak apa-apa aja kan gitu ya. Walakinnahu fima yadhharu lana, akan tetapi yang yadhhar, yang tampak, yang kuat bagi kami hukum tentang merayakan hari ini, la yushra'u, maka dia tidak disyariatkan, walaysa mimma yanbaghi, dan bukanlah termasuk sesuatu yang harus dirayakan. Bal huwa fihi, bahkan di dalamnya terdapat tashabbuhun li a'da'illahi ya, menyerupai musuh-musuh Allah. Wa illam ya tuqsad al ibadatu, walaupun tidak dimaksudkan untuk ibadah, walaupun hanya sekedar aja Pak ya, ikut-ikutan aja ya, ikut-ikutan merayakan ya, bukan untuk suatu ibadah. Ini kan bukan ibadah Ustaz, kita kan hanya ini cinta tanah air. Cinta Nabi juga cinta ke tanah air Pak. Bahkan Nabi mengatakan sungguh kota Makkah itu adalah kota yang sangat aku cintai. Namun ketika Nabi telah membebaskan kota Makkah, Fathul Makkah, tidak pernah Pak, satu riwayat pun Nabi ngumpul sama sahabat, ayo kita merayakan hari pembebasan kota Makkah. Ada? Kalau ada berarti sunnah kita merayakannya. Kalau tidak ada Pak, berarti ini bukan bagian dari Islam. Sementara tidak ada penghalang untuk Nabi untuk melaksanakannya. Oh, kalau begitu Pak Ustadz, HP bid'ah juga dong. Nah, beda Pak. Kalau HP memang di zaman Nabi tidak ada alasan untuk Nabi tidak melaksanakannya karena ilmu pengetahuan belum. Tapi kalau itu merayakan kemerdekaan itu tidak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Karena banyak juga sekarang Pak ya, di antara teman-teman kita, oh enggak apa-apa gitu ya. Kami hanya menyampaikan kebenaran. Ya. Ulama kita mengatakan, ulama Ahlus Sunnah mengatakan ini termasuk tasyabbuh. Sementara Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, maka nanti kelak Pak, dia di hari kiamat, oh Pak Ustadz, oh radikal nih, intoleran. Silahkan mau ngomong apa. Namun saya di atas hujjah, di atas ya perkataan para ulama. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu telah memfatwakan seperti ini. Tentu ahli ilmu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Abu Janda ditanya mantap katanya kan gitu. Tapi kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuk kepada tidak sembarang yang kita ambil rekomendasi dalam bentuk ilmu ya. Mereka mestilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama rabbaniyin, ulama yang di atas Al-Quran. Kan Arab Saudi kan lebih parah lagi merayakannya. Arab Saudi bukan dalil ya. Yang dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Mereka orang yang lebih paham dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Betul Pak, kita wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan, bagus ya, harus Pak ya. Namun kalau kita ikut-ikutan ya sambil manjat pinang juga gitu ya, dalam rangka apa? Memeriahkan, ya, itu tentu kita khawatir nanti dengan hadis Nabi man tasyabbaha biqaumin, karena ternyata yang memeriahkan panjat pinang itu, kalau di Aceh Pak, saya pernah baca
di media tuh Pak ya, di media sosial itu katanya gitu ya, gila dikatakan gitu. Di Aceh dilarang festival lomba manjat pinang karena asal muasalnya Pak, secara historis panjat pinang itu ternyata adalah buatan penjajah Belanda. Jadi pribumi disuruhnya saling injak menginjak ya kan demi mendapatkan hadiah. Kemudian mereka orang Belanda itu Pak ya, ketawa-ketawa mereka, ya pijak gitu. Orang pribumi sudah dianggap sebagai budak yang tidak ada harganya. Jangan ya adakan yang seperti itu Pak, akan merusak harga diri kita sebagai seorang muslim bangsa yang bermartabat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, ammalau ya qasadal ibadata, adapun kalau seandainya dia maksudkan untuk ibadah, yakunu bid'atan, maka dia menjadi bid'ah Pak. Jadi kalau kita anggap itu sebuah ibadah, memeriahkan ya, merayakan hari ulang tahun itu Pak sebagai sebuah ibadah, maka itu adalah bid'ah. Lakin idza lam tuqsadil ibadatu wa innama qasada bidzalika at-tahani wa izharu ma ansha'tuhu ad-daulatu wa ma ya badalathu ad-daulatu fa hadha yakunu mu'tabaran min husnil ayyamil ukhra allati yuhdithuha al-yahud. Nah, kemudian kata beliau, kalau seandainya tidak dimaksudkan untuk ibadah, namun yang dimaksudkan hanya sekedar tahani, memperingati saja, wa idharu ma ansyahathu ad-daulah, dan menampakkan, memeriahkan gitu Pak ya, apa yang telah dibuat oleh negara. Jadi negara Saudi juga membuatnya Pak. Wa ma badalathu ad-daulatu, kemudian yang telah dikerahkan ya upaya oleh negara untuk melaksanakan kegiatan ini ya, fahadha yakunu mu'tabaran min husnil ayyamil ukhra, dan ini dianggap ya sebagai min jinsil ayyamil ukhra, dianggap sebagai jenis perayaan-perayaan lain ya, allati yuhdithuha al-yahudu wan nasara, yang telah diada-adakan oleh orang Yahudi dan Nasrani, wa ashbahahum lidzikri, dan yang semisal dengan mereka, lidzikri, untuk diperingatkan, untuk diperingati, au li asbabin ukhra, atau disebabkan oleh sebab-sebab yang lain, fala yambaghi at-tashabbuh bihim, maka tidak sepantasnya ya bertashabbuh dengan mereka, orang-orang Nasrani itu dan Yahudi, la fi hadza wa la fi ghairihi, tidak dalam memberikan hari ya Idul Ihtilal itu dan juga pada yang selainnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi ya kalau kita bersyukur Pak itu wajib memang ya, wajib. Tapi kalau kita ikut-ikutan ya Pak ya, kita memeriahkan ya kan, bukan berarti kita tidak menghargai pahlawan, itu lain lagi Pak. Iya, cara menghargai pahlawan itu bukan dengan seperti itu, tetapi dengan mengisi kemerdekaan ini dengan ketakwaan kan gitu, dengan syiar, dengan tauhid ya, dengan menegakkan Islam di Indonesia ini. Itulah cara kita untuk apa Pak? Untuk menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Karena pahlawan kita yang ngerti agama nggak mau juga mereka. Ngapain gitu ya? Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tentu pinginnya doa kita. Bukannya tafakur gitu ya. Untuk mengenang jasa pahlawan kita yang telah gugur, tafakur, mulai tafakur, doa Pak, doa masing-masing gitu. Ada pula tafakur, pakai lagi musik dengan itu. Kalau bukan Yahudi apa yang kita contohin? Kalau bukan Nasrani, lihat di gereja ini, ya kan, pakai musik kerohanian ya, iya, persis sekali Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka kita umat Islam, kita punya prinsip dalam beragama ya, jangan kita latah dan ikut-ikutan ternyata itu hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu, kita kembali kepada pembahasan kita masuk bab yang berikutnya. Ya, ini sudah kita baca ya. Namun kita ulang lagi karena tergantung kemarin pertemuan yang sebelumnya.
Qala al-musannifu rahimahullah, babu bayani syai'in min anwa'i sihri. Bab penjelasan sesuatu dari jenis-jenis kesyirikan. Maaf, dari jenis-jenis sihir. Ya ini salah, ya cetakannya pakai titik. Sebenarnya nggak titik, pakai titik hanya ya Pak ya, ini jadi kho ya. Min anwa'i sihri, ini salah ya. Karena kalau sukhri itu artinya ejekan kan gitu, sukhri ya. Ini bisa fatal ini mananya. Ini keliru ya, salah cetak gitu. Yang benarnya babu ya bayani syai'in min anwa'i sihri. Bab penjelasan ya, sedikit penjelasan gitu ya dari jenis-jenis sihir. Qala Ahmadu haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Auf an Hayyan ibn al-Alla haddatsana Qatan bin Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal 'ifayata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti. Qala Aufun al-'iyafatu zajrut tayr wat-tarqu al-khattu yukhattu bil ard wal jibtu qala al-Hasanu rannatu syaitan isnaduhu jayyid. Kemudian penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah telah berkata Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Makanya dalam catatan kakinya dikatakan akhrajahu Ahmadu fil musnad. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Qala Ahmadu, telah berkata Imam Ahmad, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Auf, telah menceritakan kepada kami Auf an Hayyan, dari Hayyan ibn al-Alla bin al-Alla. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Qatan ibnu Qabisah an abihi, dari ayahnya, annahu, bahwasanya ya ayahnya ini ya, ayahnya Qatan bin Qabisah ini sami'a, telah mendengar an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, innal 'iyafata, sesungguhnya al-'iyafah, wat-tarqa, dan tarqa, wat-tiyarata, dan tiyarah, minal jibti, adalah bagian dari al-jibti. Qala Aufun, Auf berkata, al-'iyafah dalam hadis ini yang disampaikan oleh Nabi ini artinya adalah zajrut tayr, menghardik burung. Ya, menghardik ini memarahi burung gitu ya, termasuk mengusirnya gitu. Wat-tarq, dan tarq, al-khattu, adalah garis, yukhattu bil ard, yang digariskan pada tanah. Jadi garis gitu ya, yang digariskan pada tanah. Biasanya ini perbuatan dukun Pak ya. Biasanya dukun itu kalau mencari barang hilang, biasanya di antara gelagatnya atau tindak tanduknya Pak ya. Nah, biasanya mereka ngambilnya tanah gitu. Nah, kayaknya barangnya Pak enggak jauh lah dari rumah Bapak ini, ada orang dekat lah kayaknya Pak. Nah, lihat nih ya. Wah, buatlah garis yang enggak dipahami oleh yang nanya sama Mbah dukun itu. Kadang-kadang dukun itu Pak ada juga dengan ya korek api. Nah, dibukanya korek api kan, orang nanya barang hilang Pak ya. Ya Pak, sudah seminggu yang sepekan yang lalu barang saya, motor saya hilang Pak ya. Diambilnya korek itu, entah apa yang disilang-silangnya gitu. Nah, kayaknya ini nggak jauh lah nih gitu ya. Ya, kata dukun itu. Terkadang dukun itu mengecoh Pak, menipu kita. Terkadang memang ada juga dengan bantuan setan ya, dengan jin kafir. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-iyafah, menghardik burung, wat-tarq ya, kemudian tarq ya, menggaris-garis di bumi atau di tanah gitu ya, wat-tiyarah, dan bergantung dengan burung gitu. Ya tiyarah itu Pak bertafaul. Tafaul itu kalau bahasa kita menyandarkan keberuntungan dan kesialan dengan burung. Jadi kalau orang jahiliyah dahulu, kalau melihat pagi hari
murai sudah bersiul, misalnya ada burung yang berbunyi, ini hari bagus ini Pak. Kalau seandainya kita bergerak Pak untuk mencari pekerjaan atau untuk berusaha, kalau petani pergilah ke sawah, ya kan. Kalau pencari getah misalkan pergilah motong gitu kan. Nah, ini hari baik, itu namanya tafaul ya dengan burung. Maka ini adalah bagian dari jibti gitu ya. Maka Rasul mengatakan minal jibti, bagian daripada al-jibtu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kemarin Pak, seperti yang telah kita bahas ya, sebagian ulama melemahkan hadis ini. Nah, di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullah dan juga Syekh bin Baz. Ya, ini sebuah kitab Pak. Ini sebuah buku judulnya Fathul Majid ya, di Syarih Kitab Tauhid. Ini termasuk kitab syarah yang paling lengkap. Kalau kita belajar kitab tauhid, biasanya ini yang akhir ya. Karena syarah kitab tauhid ini Pak banyak. Kalau dasar yang ini ya, Al-Mulakhas ini, biasanya setelah Al-Mulakhas ini kita masuk Al-Qaulus Sadid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, itu juga apa namanya, syarah daripada kitab tauhid yang judul aslinya Al-Qaulus Sadidu fi Maqasidit Tauhid yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di. Kemudian yang paling lengkap yang ditulis oleh cucu beliau, judulnya Fathul Majid di Syarih Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Ini cucunya ya, cucu daripada siapa? Syekh Ibn Abdul Wahab, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kemudian buku ini Pak, banyak yang mentahqiq hadis yang beliau sampaikan. Di antaranya Syekh bin Baz ya. Raja'a hasyiyah ya, hasyiyahu ya, wasahahu wa 'allaqa 'alaiha Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ini yang ada, yang pernah saya pelajari ini Pak, ini ya, ini yang sudah ditahqiq oleh Syekh bin Baz. Nah, jadi pada halaman 276 di buku ini cuma satu jilid ya, maka Syekh bin Baz mengatakan isnaduhu dhaif ya, sanad hadis ini lemah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Rawahu Abu Dawud nomor hadis 3907 wan Nasa'i fil Kubra, kemudian Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra ya nomor hadis 11.100 ya 8. Kemudian Imam Ahmad dalam Musnadnya pada jilid yang ketiga nomor hadis ya 477 ya, dan sanad-sanadnya lemah ya. Kemudian kelemahan sanadnya itu Pak dijelaskan oleh Syekh Albani, sebagaimana dalam tahqiq kitab ini. Dan kitab ini pernah saya pelajari juga dengan guru saya orang Jazair ya, yang ditulis yang ditahqiq ya, yang dikoreksi hadisnya oleh salah seorang ulama Yaman, muridnya Syekh Mukbil. Nama beliau adalah Syekh Abu Abdurrahman Radman bin Ahmad bin Ali Al-Hubayshi. Jadi Syekh ya Radman Al-Hubayshi beliau ya, murid ya Syekh Mukbil, dan buku ini diterbitkan di markas Syekh Mukbil di Dalmaj di Sa'dah ya, di kota Yaman. Ini di halaman ini ya, ini hanya matan Pak, namun dia hanya menjelaskan tentang hadis-hadis saja yang ada dalam kitab tauhid ini. Ini dituliskan dalam kitab ini pada halaman 122 ya, beliau mengatakan hadis ini dhaif ya. Akhrajahu Ahmad, telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Dawud, An-Nasa'i seperti yang dalam Syekh bin Baz tadi, Ibnu Hibban ya. Dan hadis ini ya, waqad hasan al-haditsa An-Nawawi, hadis ini dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi gitu ya, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin gitu ya. Wal haq, namun yang rajih menurut beliau ya, wal haqqu, dan yang hak, yang rajih, anna sanadahu dhaifun, bahwasanya sanad hadis ini lemah. Kenapa? Ini alasannya Pak ya, karena dalam sanad ini ada Hayyan bin Al-Ala, Waqila, dan dikatakan juga nama lainnya adalah Ibnul Makhariq Ibnul Ala ya, Waqila ghairu dzalik. Apa alasan dia ini dhaif? Hayyan bin Al-Ala ini dhaif ya, ya majhul, karena dia adalah perawi yang majhul. Waqad ittaraba ar-ruwatu fi nisbatihi, maka
perawi yang meriwayatkan hadisnya menjadi muttarib, goncang, gitu ya. Sehingga hadis ini adalah hadis yang dilemahkan oleh mayoritas para ulama. Namun ada yang menarik Pak, ada buku tahqiq dari seorang ulama ahli hadis asal Saudi. Nah, mungkin Bapak punya buku ini, saya tidak punya buku bahasa Arabnya. Namun dulu Pak, di tahun 2009 saya pernah beli buku itu, tebal sekali Pak ya, dalam bahasa Indonesia, yang merupakan terjemahan dari kitab Syarah Kitab Tauhid Fathul Majid juga, namun pentahqiqnya beda, yaitu Syekh Furaih bin Soleh ya Al-Bahlal nama beliau. Jadi dalam kitab itu beliau menjelaskan bahwasanya hadisnya hasan gitu ya. Alasannya Pak, alasannya bukan yang dimaksud itu diperselisihkan ya. Ibnu Hayyan yang dimaksud itu bukan ya Ibnul Makhariq, namun adalah Ibnu Umar katanya. Karena kalau Ibnu Umar itu disiqahkan oleh Al-Imam Al-Mizzi dan Ibnu Hajar. Ala kulli hal Pak ya, dari penelitian saya dari beberapa kitab yang saya teliti hadis ini, ya kan, maka terjadilah khilaf gitu ya di antara para ulama hadis. Artinya Syekh tidak salah 100% gitu ya. Syekh tidak keliru 100% karena hadis yang beliau sampaikan ini ternyata sebagian ulama juga ada yang menyesuaikannya, sebagaimana yang dinyatakan juga oleh Syekh ya Radman Al-Hubaisy ini ya. Bahkan Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin juga menghasankan hadis itu, walaupun mayoritas baik. Artinya ini hadis yang diperselisihkan. Jadi kalau seandainya ada yang menganggap hadisnya dhaif seperti Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz dan lain-lain, termasuk juga kalau nggak salah saya itu Syekh Ibnu Utsaimin ya dalam Qaul Mufid juga melemahkan hadis ini. Namun ala kulli hal ya, hadis ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama dan tidak bisa kita nyatakan penulis kitab ini salah 100% itu juga kekeliru, karena ada juga sebagian ulama atau ulama yang lain yang menghasankan hadis ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wal jibtu qala al-Hasan, kemudian al-jibtu itu dijelaskan oleh al-Imam Al-Hasan di sini. Al-Hasan ini wallahu alam lebih dekat kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-jibtu itu adalah rannatu syaitan, adalah suara setan. Isnaduhu jayyid, dan sanad-sanad riwayat yang beliau sampaikan tadi adalah riwayat yang jayyid, yang baik. Wali Abi Dawud dan Nasai, kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam As-Sunan Al-Kubra, kemudian An-Nasai dan Ibnu Hibban fi sahihi, dalam sahih mereka berdua. Artinya Ibnu Hibban termasuk yang mensahihkan sanad hadis ini ya, al-musnadu minhu, yang hadis yang disanadkan kepada beliau Ibnu Hibban. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan sanad hadis ini. Artinya ada perbedaan pendapat ulama ya dalam menilai sanad hadis ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Sekarang kita masuk syarah hadis ini oleh ya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala syarih hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab, semoga Allah menjaga beliau. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, apa korelasi bab ini Pak ya? Jadi bab yang kita bahas Bang Ijal, bab tentang apa Bang? Tentang apa? Ya, penjelasan ya dari jenis-jenis sihir kan gitu. Jadi apa kaitannya gitu? Bab ini, judul bab ini dengan tauhid gitu Pak ya. Maka kaitannya kata beliau, annal musannifa, bahwasanya penulis rahimahullah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, lamma dzakara fil babil ladzi qabla hadas sihr, tatkala menjelaskan ya atau menyebutkan pada bab sebelum ya bab tentang sihir ini, dzakara fi hadzal bab syai'an min anwa'i, maka beliau menyebutkan pada bab ini, yang sebelumnya kan sihir Pak ya, maka pada bab ini beliau menyebutkan tentang sedikit dari jenis-jenis sihir itu. Likasrati wuqiha, disebabkan banyak terjadi gitu Pak ya. Disebabkan bentuk atau jenis sihir yang beliau sebutkan ini ya banyak terjadi di kalangan masyarakat. Wa khafa'i 'alan nas, dan juga ya samar keberadaannya di tengah-tengah manusia. Hatta dhannuha, sampai mereka menyangka, yakni manusia menyangka min karamatil auliya, bahwasanya itu termasuk dari karamah para waliya.
Padahal itu dukun, Pak ya. Mereka anggap itu karomahnya para wali. Wa ala bihimul amru ila an abadu ashabaha, sehingga ya yang lebih parahnya mengantarkan perkara tersebut kepada mereka menyembah dan beribadah kepada para dukun, para penyihir ya, yang menampakkan sebuah hal-hal yang luar biasa itu ya. Fawaqa'u, sehingga mereka terjatuh fi syirkil azim, ke dalam perbuatan syirik yang besar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan sedikit tentang biografi dari ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini. At-tarajimu, biografi. Yang pertama Ahmad. Jadi hadis ini kan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Siapa Imam Ahmad di sini? Maka beliau adalah Ahmadu huwa al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Ahmad di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian perawinya di sini hadatsana Muhammad bin Ja'far. Siapa Muhammad bin Ja'far ini? Wal masyhur bi Gundar. Nama aslinya adalah Gundar ya. Al-Hudali Al-Basri, thiqatun masyhur. Dia ada perawi yang thiqah, yang masyhur, yang terkenal. Ya. Kemudian hadatsana Auf. Telah menceritakan kepada kami Auf. Siapa Auf ini? Wa ibnu Abi Jamilah. Dia adalah ibnu Abi Jamilah al-ma'ruf, yang dikenal bi Aufin al-Arabi, dengan Auf al-Arabi, thiqatun, dia perawi yang thiqah. An abi, dari ayahnya siapa? Qabisah ya ibn al-Makhariq al-Hilali, sahabiyun masyhur ya, seorang sahabi ya, sahabat yang masyhur. Kemudian Al-Hasan, dalam hadis ini Pak ya, siapa? Al-Hasan al-Basri, itu Al-Imam Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in. Jadi Hasan al-Basri ini Pak, beliau tidak ketemu dengan siapa? Dengan Nabi, namun beliau ketemu dengan para sahabat gitu ya, sehingga beliau adalah ulama tabi'in. Dan Hasan al-Basri seorang alim ahlu sunnah wal jamaah. Ada seorang murid dekat beliau Pak, kemana-mana dia datang berguru dengan beliau, namun akhir hayatnya murid itu sesat dan menyesatkan ya. Kemudian membuat sekte ya, Mu'tazilah. Siapa namanya Pak? Wasil bin Atha ya. Jadi Wasil bin Atha ini mantan muridnya siapa Pak? Ya, mantan muridnya ya Hasan al-Basri. Maka nggak boleh Pak, misalkan ada orang yang menyimpang akidahnya menjadi khawarij dia, namun dulunya mungkin belajar dengan Syekh Baz ya kan. Bukan Syekh Baz yang salah gitu ya. Karena siapa gurunya Syekh Baz itu dulu mantan guru gitu ya, bukan yang sekarang. Sama lah dengan ya tokoh Mu'tazilah, pendiri sekte Mu'tazilah, Wasil bin Atha itu. Nah, dia adalah mantan muridnya siapa? Hasan al-Basri. Bukan salah Hasan al-Basri, dia yang menyimpang gitu kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada mantan sahabat Pak, kemudian mengaku menjadi nabi. Bukan nabi yang salah, dia yang murtad ya, seperti Musailamah al-Kadzdzab. Jadi Musailamah al-Kadzdzab itu awalnya muslim, ketemu dengan nabi, kan sahabat itu. Karena memang definisi sahabat itu adalah man ya laqiya Rasulullah, namun dia mantan gitu ya. Barang siapa yang ketemu langsung dengan nabi, wa amana bihi, kemudian dia beriman dengan nabi dan dia mati di atas keimanan. Dan Musailamah mati bukan di atas sahabat, atau bukan statusnya sahabat, karena dia mati di atas kemurtadan, dia kafir karena telah mengaku menjadi nabi. Karena orang yang mengaku menjadi nabi Pak, hukumnya kafir karena dia telah menentang Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan nabi itu adalah khatamun nabiyyin, Rasulullah itu adalah penutup para nabi. Jadi kalau ada orang ngaku nabi Pak, harus syahadat ulang dia, karena dia telah murtad, karena dia telah menentang Al-Quran, karena itu pembatal keislaman ya. Dan dia juga telah menentang hadis Nabi yang sahih. Nabi mengatakan ya la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Seperti Musailamah al-Kadzdzab itu, dia ngaku menjadi nabi, murtad, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq di awal-awal kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang keempat, an-nabihi, dari ini udah ya. Kemudian dalam hadis ini Nabi bersabda ya,
Innal iyafah, sesungguhnya iyafah itu watarqu watarqa dan tarqa wattiyarata dan tiyarata minal jibti. Dan Auf mengatakan al-iyafah itu adalah zajrut thair, adalah menghardik burung. Apa itu? Maksudnya kata beliau at-tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha, yaitu at-tafa'ul. At-tafa'ul itu Pak, ya menganggap, ya meyakini itu suatu hal yang baik gitu ya, atau sial, atau syaum ya. At-tafa'ul itu dia menyandarkan kebaikan dengan nama-namanya dan suara-suaranya dan tempat yang dia lintasi. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau burung itu melintasi tempat itu, ada suatu jenis burung gitu kan, nah ini dianggap baik. Kalau jenis gagak misalkan, dianggap sial kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan. Nah, ini tanda orang nak mati ada burung gagak. Itu Pak, ini termasuk itu. Ini termasuk syirik, keyakinan seperti itu. Minal jibti, jibti itu bagian dari kesyirikan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Minal jibti ay min a'mali sihri. Nah, termasuk amalan sihir. Sihir itu syirik gitu ya. Kemudian tarqu itu adalah al-khattu yukhattu bil ard, garis yang digariskan pada tanah. Yukhattu bil ardi yakhuttuhu ar-rammalun. Nah, yang digariskan oleh tukang ramal gitu ya. Nah, kalau bahasa Arabnya romal ya, tukang ramal. Hampir sama dengan bahasa kita Pak ya. Romalun, peramal kan gitu. Iya. Wa yad'una bi ilmal ghaib, dan mereka mengklaim ya, mereka mengetahui dengannya ilmu ghaib. Ya, mereka tahu tentang barang hilang. Ini hadirin yang Allah muliakan. Mereka tahu tentang apa Pak? Ya, tentang masalah jodoh orang, dibuatlah garis. Ini jodohnya orang dekat sinilah nih, ya, na'udzubillah. Itu adalah kelakuan romalun, tukang romal, tukang ramal kalau bahasa kita. Kemudian wal jibtu qala al-Hasanu rannatu syaitan, dan jibtu itu dikatakan oleh al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah suaranya syaitan. Ini akan kita bahas nanti Pak ya, setelah kita dengarkan azan kita sambung nanti sedikit ya. Tafadhol ya muazzinnya.
La haula. Bismillah. Bismillah, ya. Kemudian al-jibtu, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, rannatu syaitan, hada tafsir al-jibti bi ba'dhi afradih. Ya, jibtu itu adalah suara setan, dan ini adalah tafsir ya terhadap makna jibtu dengan sebagian contoh-contohnya. Nah, warannatu as-sautu, rannah di sini artinya adalah suara. Wa yadkhul fihi, dan masuk ke dalamnya kullu aswatin al-malahi, kullu aswatil malahi, setiap suara-suara yang melalaikan. Termasuk di sini ada suara musik, ya Pak ya. Wa adhafahu ila syaitan, dan Nabi menyandarkan, dan beliau ya maaf ya, Imam Al-Hasan Al-Basri menyandarkan kepada setan gitu. Li'annahu yad'u ilaih, karena setan itu mengajak kepada suara-suara yang melalaikan. Karena setan ya, yang mengajak kepada musik itu Pak, setan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wali Abi Dawud, kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud ila akhiri, ai an haula, bahwasanya mereka semua rawal al haditha, telah meriwayatkan hadis ini, waqtasaru alal marfu' minhu, dan mereka hanya mencukupkan pada hadis yang marfu', dari hadis itu saja disampaikan kepada Nabi. Walam yadhkuru tafsir Auf, dan mereka tidak menyebutkan tafsir daripada Auf. Jadi itu bukan hadis Pak ya. Penjelasan al-iyafah, qala Aufun al-iyafatu zajir qair, dan seterusnya itu adalah tafsir daripada perawi hadis ya. Ya. Itu namanya mudraj ya, daripada perawi, bukan hadis, bukan matan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munasabatul hadis lil bab, apa munasabah ya, apa korelasi ya, hadis ini terhadap bab ya Pak ya, terhadap bab yang kita bahas, bab bayan syai'in min anwa' sihir ya, penjelasan tentang sedikit tentang jenis-jenis sihir. Apa korelasi hadis ini? Maka korelasinya kata beliau, bayanu annal iyafata, dalam hadis itu terdapat penjelasan bahwasanya al-iyafah wa tarqa, dan tarqa, wa tiyarah, dan tiyarah, minal jibti, adalah bagian daripada jibti. Nah, itu contoh-contoh jibti. Karena jibtu itu luas maknanya, diantaranya adalah al-iyafah, yaitu yang mengaitkan nasib ya, hari baik dan hari sial, keberuntungan kepada burung kan gitu.
Ya, dan pekerjaan tukang ramal yang menggaris-garis bumi untuk meramal nasib seseorang kan gitu. Itu bagian dari jibti. Alladzi, yang mana jibtu itu adalah wasihru, dia adalah sihir al-munafi tauhid, yang menafikan tauhid seseorang. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita bahas dalam hadis ini? Maaf, yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ma yustafadu minal hadis. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah tahrimud di'ai ilmil ghaib. Haram hukumnya mengklaim tahu tentang ilmu gaib. Ya, baik, karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, la ya'lam ya man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu, siapapun dia, yang ada di langit dan yang di bumi terhadap perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengaku tahu ilmu gaib, berarti dia telah menandingi Allah dalam perkara yang khusus Allah saja yang tahu. Nah, maka ini termasuk syirik. Kemudian pelajaran yang kedua, tahrimut tiyarah. Ya, haram hukumnya bergantung dengan burung. Maksudnya menggantungkan kesialan dan keberuntungan dengan burung. Sebagaimana orang-orang jahiliyah ini juga disebut dengan istilah tahayul, ya, tahayul, khurafat ini. Ya, kalau seandainya ada ia terbang burung gagak ini, tanda ada orang nak mati ini, gitu ya. Ini khurafat nih, Pak. Ini syirik. Minimal ini syirkul asghar. Ya. Li'annaha tunafit tauhid wa kamalah. Karena keyakinan ini menafikan tauhid dan kesempurnaannya. Ya. Kemudian salisan yang ketiga, tahrimul malahi. Haram hukumnya kita menggunakan alat-alat musik, itu al-malahi, ya. Bi anwa'iha, dengan jenisnya, kecuali ada dua hal yang dikembalikan. Namun yang menggunakannya hanyalah jariyah, seorang anak kecil, dan di momen yang khusus, yaitu ketika walimah, ya, atau ketika Aid, ya, Idul Adha atau Idul Fitri, gitu ya. Namun secara umum alat musik itu, Pak, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya akan ada umatku, ya, akan ada sekelompok dari umatku di akhir zaman, yastahilunil hira, mereka akan menghalalkan, ya, perzinaan, wal harir, dan sutra bagi laki-laki, wal khamra wal ma'azif. Kemudian mereka juga akan menghalalkan minuman keras, khamar, ya, dan alat-alat musik, kan gitu. Maka alat musik, Pak, ini sudah ditulis oleh Syekh bin Baz, ya. Ya, ini kitab tentang hukum musik itu tebal, Pak, ya. Ini bisa dirujuk kepada buku itu, dan juga para ulama 4 mazhab, diantaranya Imam Asy-Syafi'i, Pak, ya, dalam kitabnya Al-Um, itu, ya, berfatwa bahwasanya kalau ada orang yang merusak alat musik, orang, misalkan orang itu punya gitar, teman kita, Pak, ya, kita ambil gitar, kita empaskan misalkan. Nah, itu dalam Islam, kata Imam Syafi'i, tidak ada kewajibannya untuk menggantinya, karena itu perkara yang diharamkan. Karena menghancurkan perkara yang haram itu tidak ada dhaman, ya, tidak ada kewajibannya untuk mengganti. Kalau di sidang dia tidak dikenai sanksi, gitu. Tapi jangan pula kita perhatikan, Pak, karena kita hukumnya belum mengatur seperti itu, ya, undang-undang kita. Jangan pula ke rumah, Pak, ya, Bapak lihat orang menggitar, Bapak hancurkan, jangan, ya, karena akan menimbulkan mudarat. Itu kita serahkan kepada waliul amr, kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Artinya 4 imam mazhab juga menganggap, ya, alat-alat musik itu hukumnya haram, ya. Maka memperjualbelikannya termasuk memperjualbelikan sesuatu yang haram. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aghani, ya. Maaf, ini ada yang ketinggalan, kita baca. Li'annaha tunafi ta'atallah. Karena alat musik itu, Pak, alat-alat yang malahi itu, yang melalaikan itu, karena akan menafikan ketaatan kita kepada Allah dan kesempurnaan tauhid kita, wa kamala tauhidihi, dan kesempurnaan mentauhidkannya. Kemudian rabi'an, yang keempat, annal malahiyah bi anwa'iha minal aghani, ya, sesungguhnya alat-alat yang melalaikan, ya, benda-benda yang melalaikan dengan segala jenisnya dari, ya, al-aghani, musik, ya,
wal mazamir dan mizmar. Mazamir jamak dari mizmar, Pak, seruling. Wasairi alatil lahwi, dan seluruh alat-alat yang melalaikan, min ronnati syaitan, maka alat-alat itu adalah dari termasuk ronnati syaitan, termasuk suara setan gitu ya. Jadi berdasarkan riwayat ini, Pak, seruling itu, gendang semuanya ya kan, piano itu semuanya suara setan ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka hati-hati, Pak, di HP kita kadang terdengar musik itu ronnatu syaitan, itu suara setan, maka matikan langsung ya. Jangan pula kita nikmati goyang goyang ya kan, ya, menikmati suara setan seperti kita bayang. Nauzubillah min dzalik ya. Alladzi sya'nuhu al-qasdu ya, alladzi sya'nuhu kullu as-saddu an sabilillah, karena maksud semua alat-alat itu, Pak, adalah as-saddu an sabilillah, menghalangi an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya semaksimal mungkin bisa ya menjauhkan diri kita dari yang namanya musik. Kita ganti dengan murattal aja, Pak. Kalau mendengarkan murattal itu qaulullah, itu kalamullah ya, itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang kita berpahala, Pak, ketimbang kita mendengar suara setan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini. Dan hadis ini, Pak, ya, banyak sekali, Pak, ya, perayaan itu dinormalisasi, Pak. Ya, orang sekarang merayakan perayaan yang kita sebutkan tadi terkadang dengan doa ya. Rabbi ja'al hadal balada amin, gitu ya. Itu tidak pada tempatnya itu. Tentu Nabi lebih paham ayat itu, namun Nabi tidak menggunakan ayat itu untuk apa? Untuk memeriahkan hari kemerdekaan kota Mekah. Ada, Pak, itu Fatu Mekah, itu adalah kemerdekaan kota Mekah dari kekuasaan orang kafir Quraisy. Nabi telah mengalahkannya, namun Nabi tidak pernah menggunakan ayat itu untuk memeriahkan kemerdekaan kota Mekah. Nah, banyak sekarang, Pak, hal-hal yang itu diislamikan. Nah, bahkan mahat-mahat pun banyak yang posting tarikat, bisa lihat itu, Pak. Nah, itu bukan dalil, yang dalil itu adalah Quran dan Sunnah ya. Mereka bukan dalil ya. Ya, walaupun teman kita yang melakukan, kalau seandainya nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita katakan salah, itulah yang adil itu, Pak. Kita harus adil gitu kan ya. Kalau kata orang Minang, adil itu, Pak, ya, kalau seandainya ketemu dengan mata jangan dipicingkan kan gitu. Kalau ketemu dengan perut jangan dikempiskan gitu ya. Iya, artinya kita katakan adil. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Meskipun yang salah melakukannya teman kita, katakan itu salah juga. Itu tidak betul ya. Kena memperingati yang seperti itu, Pak. Sama juga kita ya, melegalkan memperingati ulang tahun. Apa bedanya memperingati ulang tahun negara dengan ulang tahun diri kita? Kalau seandainya kita ditanya apa hukumnya memperingati ulang tahun, haram. Ulang tahun negara boleh, itu namanya standar ganda itu. Tidak ada standar dia untuk menetapkannya. Karena itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita tahan kepada pemerintah, itu betul. Tapi kalau maksiat, maka Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk siapapun, termasuk pemerintah ya. Kalau mereka mengajak kepada kemaksiatan, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan diislamisasikan, Pak. Ulang tahunnya barakallahu fi umrik kan gitu. Barakallahu fi umrik. Nah, ya kan, diislamisasikan gitu. Jadi ulang tahun ya Islami. Ya, ini ulang tahun ya negara Islami juga, pakai doa apa ya, Rabbi ja'al hadal balada aminan kan gitu. Tidak ada itu, Nabi tidak pernah menggunakan itu untuk apa, Pak? Untuk memperingati ya hari-hari besar kenegaraan di masa Nabi. Padahal kalau seandainya itu baik, pasti Nabi, Pak, sudah mengajak para sahabatnya, ayo kita memperingati hari dibebaskannya kota Makkah, atau hari kemenangan ketika perang Badar kan menang, ya kan? Atau hari ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Kemudian Nabi dapat bantuan di kota Madinah, diperingati. Nggak ada. Yang peringatan itu, Pak, hanya dua saja yang besar, Pak ya. Idul Adha dengan Idul Fitri. Itu sajalah yang kita peringati. Nggak usah kita peringati yang lain, namun kita wajib bersyukur, wajib itu, Pak.
Ya kan, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu wajib, namun memperingati harinya ini seperti fatwa ulama tadi yang kita baca, ini termasuk tasyabbuh bil kufar, yang menyerupai orang-orang kafir. Dan ini banyak sekarang Pak, bukan hanya orang umum yang seperti itu ya. Ya, yang kita ini kan ya, yang sudah ngaji sunnah juga latah ikut-ikutan. Wallahu taala alam bisawab ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, dan dengan sudah masuk waktu ya, kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan, kemudian para ikhwan dan akhwat sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.